Halo sahabat Pematik, ketemu lagi bersama gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi ronde keempat kualifikasi World Cup 2026 sudah resmi, ada 6 negara yang lolos. Yang pertama adalah Arab Saudi, Qatar, ada Irak, ada Oman, dan juga ada Uni Emirat Arab, dan tentunya negara kita yaitu Indonesia. Jadi 5 negara dari Arab, 1 dari Asia Tenggara. Dan tuan rumah untuk kualifikasi ronde keempat ini sudah ditentukan, yaitu Arab Saudi dan juga Qatar. Nah, sungguh tidak mengenakan ya sebenarnya ya, karena yang kalau menurut gua pribadi harusnya format ini kan hanya setengah kompetisi ya. Kalau misalnya diadakan satu tuan rumah, itu akan membawa keuntungan tersendiri buat tuan rumah, dan itu sangat tidak mengenakan buat tim yang lain. Kecuali kalau home and away, jadi beda kasusnya. Dan ternyata nggak cuman Indonesia aja yang mengajukan protes, ternyata negara lain kayak Oman, Uni Emirat Arab juga sudah mengajukan protes terhadap AFC maupun FIFA. Tapi sepertinya AFC telinganya agak tebel sih, jadi dia nggak dengerin. Dia tetap menentukan bahwa Arab Saudi dan Qatar yang menjadi tuan rumah. Ya tentu ini sangat menguntungkan tuan rumah ya, karena benefit tuan rumah itu di samping sudah mengenal dengan lapangannya, juga terkait dengan kondisi suhu di sana, terus nggak ada jet lag atau apa, itu sangat diuntungkan sebenarnya buat tuan rumahnya. Makanya dengan format setengah kompetisi ini yang ketemu semua, ya akan lebih fair sebenarnya pertandingan ini dilaksanakan di tempat netral kalau menurut gua. Ya tapi mungkin ada pertimbangan lain lah dari AFC yang mungkin terkait penontonnya. Tapi ya kalau memang negara itu didukung sama warganya sih, ya kemungkinan mereka akan melakukan away gitu. Tapi ya ternyata keputusan yang diambil agak berbeda, dan ini menurut gue sangat merugikan ya buat timnas Indonesia. Walaupun kita kemarin sempat ya bermain sama Irak, bermain sama Arab Saudi, kita juga pernah bertanding lawan Uni Emirat Arab kalau nggak salah, Qatar juga kalau nggak salah kita juga pernah. Tapi ketika tuan rumahnya sudah 2 negara yang ditentukan, ini akan sangat merugikan buat timnas Indonesia. Jadi kita butuh ekstra energi yang lebih untuk bisa mengalahkan tuan rumah. Karena yang diambil untuk lolos langsung ke Piala Dunia adalah peringkat 1 saja. Sedangkan peringkat 2 akan melalui babak playoff lagi yang mungkin cukup panjang lagi jalannya, karena antara 2 grup akan diadu juara peringkat 2-nya dan baru akan bertanding dengan benua yang lain. Nah, peserta-peserta ini belum terbagi menjadi 2 grup karena undiannya akan dilaksanakan kalau gua nggak salah sih tanggal 15 Juli 2024. Dan pertandingannya sendiri pun akan dilaksanakan di bulan Oktober 2024. Kalau nggak salah time frame-nya itu dalam waktu 1 minggu. Dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Oktober 2025. Nah, Indonesia sendiri untuk pengundian akan masuk ke dalam pot 3 bersama dengan Oman kalau nggak salah. Nah, terus di pot 2 ada Uni Emirat Arab dan juga ada Irak, dan sedangkan di pot pertama ada Arab Saudi dan Qatar. Jadi kemungkinan Indonesia ketemu Arab, ketemu Irak masih ada kemungkinan. Jadi ya kita bisa jadi akan bertanding lagi dengan mereka. Tapi kalau gue pribadi sih melihatnya bahwa kita ketemu tim yang sudah pernah kita lawan itu menjadi keuntungan tersendiri buat kita. Kita sudah pernah bermain di Arab Saudi dan kita waktu itu cukup lumayan bagus sih kalau menurut gua ketika kita bermain di Arab Saudi. Dan dengan Irak kita ketemu 2 kali kalau nggak salah. Di Irak kita dibantai 5-1, sedangkan di Jakarta di GBK kita kalah 2-0 kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini bisa jadi menjadi poin tersendiri sebagai keuntungan ataupun juga kerugian ya secara mental. Tapi kalau menurut gua komposisi pemain kita sudah sangat berbeda dengan waktu kita melakukan kualifikasi ronde kedua bersama Irak waktu itu.
Jadi akan beda nih, maka mungkin saatnya kita melakukan pembalasan kepada Irak supaya memperbaiki statistik kita bersama Irak bahwa kita mungkin bisa mengambil kemenangan dari sini. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Tapi intinya di ronde keempat ini kita pasti butuh energi lebih. Nah, karena dengan adanya ketidakuntungan ini, karena kita bermain di Arab Saudi, kita melakukan away, ya mau nggak mau kita harus memberikan ekstra lebih perhatian sih kalau menurut gua. Karena secara statistik pun pertandingan away kita sangat tidak bagus. Kita belum pernah menang away, dan juga yang kalau gua lihat secara statistik kita nggak pernah yang namanya bangkit dari ketinggalan. Hasilnya tuh paling maksimal kalau nggak salah seri. Menang kita belum pernah. Nah, ini menjadi PR tersendiri yang mungkin harus dicermati oleh Patty Clifford sebagai pelatih kepala dari tim nasional Indonesia kalau menurut gua. Karena nggak hanya dari sisi permainan yang harus dia lihat, kalau menurut gua pribadi harusnya dari sisi mentalitas juga harus dijaga. Dan berdasarkan pengalaman kemarin ketika melawan Jepang, ini sangat perlu diatur lagi ritmenya untuk kekompakan timnya. Karena kemarin di pertandingan Jepang gua melihat bahwa ketika kita ketinggalan itu menjadi tidak klop antara masing-masing pemain. Sepertinya keharmonisannya jadi agak berkurang kalau menurut gua, karena ada sedikit menyalahkan di antara pemain yang menurut gua itu harusnya tidak terjadi. Harusnya dimana ketika ada kesalahan itu pun harus saling menguatkan, tidak saling menyalahkan kalau menurut gua pribadi ya. Dan entah mungkin yang gue lihat pun salah gitu, tapi yang gue lihat kemarin sih ketika gue nonton langsung di Jepang ya seperti itu ya. Mungkin itu nggak tahu kelihatan di kamera apa enggak, tapi gue lihat di stadion tuh kok seakan-akan saling menyalahkan, itu membuat kekompakan dari tim kita tuh semakin amburadul gitu loh. Dan akhirnya kita makin dibantai sama Jepang, makin diobrak-abrik sama Jepang. Di sisi lain walaupun memang Jepang sangat bermain bagus sih kalau menurut gua, tapi faktor-faktor non teknis ini yang mungkin akan menjadi pengaruh ketika nanti kita di ronde keempat. Kenapa? Karena kita bertanding away dan juga kita bertanding di kandangnya lawan. Nah, ini yang mungkin harus dicermati. Nah, kalau gue sih berharap nih ya, ketika nanti uji coba di bulan September, kalau nggak salah dengan Kuwait dan Libanon, mudah-mudahan jangan di GBK. Bertandinglah di negara lain supaya kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan kita bisa mencoba. Tapi gue belum dapat info apakah itu akan berlangsung di GBK. Ya benefitnya memang kalau di GBK akan dapat masukan ya, tapi tim kita sih kalau menurut gue butuh yang namanya pertandingan away, karena away ini menjadi kunci untuk kita bisa lolos ke ronde keempat. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, dan tentunya kita berharap bahwa tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau nggak lolos tahun ini pun is okay, karena memang secara target baru di tahun 2034 kita lolos Piala Dunia di roadmapnya PSSI. Dan walaupun PSSI mungkin mencoba memajukan ya, tapi is okay kalau menurut gua, karena memang ini sangat penting kalau menurut gua terkait dengan pembinaan yang berkesinambungan, supaya kita tidak hype-nya tidak hanya di tahun 2026 aja. Kita harus bisa memastikan lolos juga di tahun 2030 dan juga di tahun 2034 kalau memang di 2026 kita lolos, tapi roadmap di tahun 2034. Jadi mudah-mudahan Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Maju sepak bola Indonesia.